Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Agus Haryadi. Saya dari Prodi Sistem Informasi. NIM saya 2020530014. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi. Audit, menurut Wikipedia, audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar regulasi dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Summary, evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten, objektif, dan tidak memihak disebut auditor. Tujuannya audit adalah verifikasi bahwa subjek dari audit telah dilaksanakan atau berjalan sesuai dengan standar regulasi dan praktek yang telah disetujuinya dan diterima. Sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi, operasi, instalasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Sistem informasi manajemen adalah bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Sistem informasi penjualan adalah suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, dan menyebarkan dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, firmware, prosedur yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dan berguna, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Menurut Ron Weber, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memeliharanya integritas data, dan mendorong penyampaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Tujuan audit memiliki 4 tujuan, yaitu mengamankan aset, menjaga integritas data, 3. menjaga efektivitas sistem, 4. mencapai keefisien sumber daya. Tujuan mengamankan aset. Aset yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras hardware, perangkat lunak software, manusia people, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Integrasi data berarti data memiliki atribut kelengkapan, baik, dan dipercaya kemurniannya dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar, atau kejadian yang tidak terungkap seperti apa adanya. Keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran karena tidak didukung dengan data yang benar. Perlu pengorbanan biaya. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur pengendalian yang dikeluarkan, harus sepadan dengan manfaat yang diharapkan. Menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut. Apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Auditor perlu mengetahui karakteristik pengguna berikut proses pengambilan keputusannya. Biasanya audit efektivitas
sistem dilakukan secara sesuatu sistem berjalan beberapa waktu. Manajemen dapat meminta auditor untuk melakukan post audit guna menentukan sejauh mana sistem telah mencapai tujuan. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan apakah kinerja sistem layak dipertahankan, harus ditingkatkan, atau perlu dimodifikasi, atau sistem sudah usang, sehingga harus ditinggalkan dan mencari penggantinya. Audit efektivitas sistem dapat juga dilaksanakan pada tahap perencanaan sistem. User tidak dapat mengungkapkan kebutuhan sistem, dirasa perlu untuk mereview kembali spesifikasi sistem yang telah dibuat. Dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya semisal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapan perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Harus berkompetisi untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Pendekatan temuan. Pendekatan audit sistem informasi memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan temuan dan pendekatan kendali. Pendekatan ketemuan fokusnya untuk ditekankan pada jenis kesalahan yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Setelah itu ditentukan kendali yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan tersebut sampai pada batas yang dapat diterima. Pendekatan kendali fokus utamanya adalah kendali-kendali di dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang dapat diterima. Audit. Aspek yang diperiksa audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas efisien. Ada 4, yaitu availability system, reliability, confidentiality, dan integrasi, serta aspek security. Selanjutnya adalah audit atas proses modifikasi program, audit atas sumber daya dan data file. Audit sistem informasi sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu, antara lain tradisional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science. Menurut Ron Weber, terdapat 5 langkah atau tahapan audit sistem informasi, yaitu perencanaan audit, pengetesan kendali, pengetesan transaksi, pengetesan keseimbangan atau keseluruhan, dan pengakhiran penyelesaian audit. Menurut Galgos CS, tahapan audit sistem informasi mencakup aktivitas perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindakan lanjut. Melalui pengumpulan data melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi. Bisa jadi bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor mencakup bukti elektronis, data dalam bentuk file soft copy. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan bukti ini ada beberapa cara yang sering dipakai, yaitu audit on komputer, audit through komputer, dan audit with komputer. Pengumpulan data. Jika tingkat pemakaian teknologi informasi tinggi, maka audit yang domain digunakan adalah audit with komputer. Biasanya disebut dengan teknik audit berbantuan komputer atau menggunakan CAHT, Computer Aided Audit Technique, untuk menganalisa data, misalnya saja data transaksi penjualan, pembelian, dan transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. Tentunya untuk aspek security, ada kalanya auditor dituntut mempunyai keahlian teknis yang cukup memadai, yaitu menguji keamanan sistem. Standar. Standar adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh auditor. Standar yang digunakan dalam mengaudit teknologi informasi adalah standar yang diterbitkan oleh ISAT atau ISAT is Auditing Standard. Selain itu, ISAT juga menerbitkan
is auditing guidance, dan is auditing procedure. Guideline memberikan penjelasan bagaimana auditor dapat memenuhi standar dalam berbagai penugasan audit dan prosedur, memberi contoh langkah-langkah yang perlu dilalui auditor dalam menugaskan audit tersebut sehingga sesuai dengan standar. Bagaimanapun informasi audit harus bisa menggunakan judgement profesional ketika menggunakan guidance dan prosedur. Hasil audit, siapa yang melakukan audit? Auditor sistem informasi pada dasarnya melakukan penilaian tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tersebut. Kemudian berdasarkan pengujian auditor dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Ada kalanya judgement diperlukan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Penanggung jawab sistem yang audit tetap berada pada pengelolaan sistem, bukan di tangan auditor. Atas rekomendasi yang diberikan tentunya diharapkan ada tindakan lanjut perbaikan bagi manajemen. Siapakah sebaiknya yang melakukan audit sistem informasi? Audit sistem informasi dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi sistem informasi. Tapi, jika dibutuhkan opini publik tentang kesiapan sistem tersebut, audit dapat dilakukan dengan mengundang pihak ketiga, auditor independen, untuk melakukannya. Jika sebuah hasil audit sistem informasi perlu dipublikasikan, tentunya perlu perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaporan tersebut. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi